Sendiri ya. Kenapa? Nah, teman-teman lihat ini dulu deh. Lihatin aja dulu busanya. Ya, lihat ini fotonya teman-teman, bisa lihat ada di pinggirnya ada busa. Ini hari pertama saya lihat busa. Nah, kita mulai kasih makan. Nah, perhatikan juga semangat ikan lele makan. Nah, guys, lihat busanya bertambah di hari berikutnya. Oke, kita kasih makan ya. Nah, terima kasih. Nah, lihat semangat ikan. Sayang ya, kalau teman-teman lihat busa langsung khawatir. Aku rasa tambahin biar busanya hilang. Busanya mengelilingi seluruh permukaan ember. Yang terlihat hanya aeratornya aja. Guys, untuk sistem bioflok aerator ini sangat penting. Nah, itu dia yang membuat menjadi busa. Nah, akhirnya merugikan bakteri di dalamnya, lele di dalamnya ya. Bakterinya jadi mati. Jadi busa itu adalah bakteri. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Harvan Zamar. Gimana kabarnya? Sehat Bapak Ibu? Sehat semua ya? Abang Ojol sehat semua ya? Abang Lalamu sehat ya? Pelanggan Ojol, pelanggan Lalamu sehat semua ya? Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga selalu diberikan keberkahan, kelancaran rezeki, diberikan kesehatan di situasi pandemi ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Guys, kita akan melanjuti budidaya ikan lele kita ya, khususnya yang mau berbudidaya ikan lele. Nah, ini penting banget buat teman-teman karena ada pertanyaan lagi. Mas Arvan, itu ya air kolam kenapa berbusa? Apakah berbahaya? Guys, kita langsung aja ya. Buat teman-teman semua ya, pasti udah nungguin, Mas ini kenapa ini berbusa? Nah guys ya, namanya juga apa, tebar padat ya. Saya ngelakuin tebar padat. Artinya gini, dalam ember ini 80 liter saya memasukkan 100 ekor tebar padat. Nah, tahu tebar padat penduduknya banyak dong. Dalam satu wadah ini penduduknya banyak, jadi bisa jadi mepet-mepetan sebenarnya ya. Tapi apakah beresiko? Ya, tergantung. Ya, beresiko ya, tergantung teman-teman bagaimana menanganinya. Ya, apakah berbahaya? Ya, tergantung teman-teman bagaimana mengatasinya. Nah, gini ya, buat saya karena kita menggunakan sistem bioflok, ya. Menggunakan mikroorganisme merekayasa habitat dari si ikan lele ini ya. Karena kita melakukan tebar padat masuk ke dalamnya, tebar padat, yang pasti terjadi kesadahan air. Kesadahan air adalah peningkatan suhu pada air kolam budik dambar kita ya. Meningkatnya suhu karena padat penduduk. Karena padat ya. Kalau Anda teman sempit-sempitan ya, kita lagi sempit-sempitan satu ruangan, satu kamar gitu, isinya banyak gitu ya, penuh. Atau enggak di dalam Metro Mini atau di Micro LED ya misalnya, atau di busway misalnya kan, padat-padatan ya kan, udah nggak boleh ya, social distancing ya sekarang ya. Nah, seandainya seperti itu kan pasti walaupun ruangan AC pasti oksigen juga, suhunya juga meningkat ya. Pastilah suhu, ada peningkatan suhu. Nah, peningkatan suhu ini atau kesadahan air ini akibat dari kepadatan penduduknya ikan lele, inilah yang terjadi yang tidak baik untuk ikan kita. Ya, padahal dari ikannya sendiri ya. Kenapa? Nah, teman-teman lihat ini dulu deh. Lihatin aja dulu busanya. Ya, lihat ini fotonya teman-teman, bisa lihat ada di pinggirnya ada busa. Ini hari pertama saya lihat busa. Nah, kita mulai kasih makan. Nah, perhatikan juga semangat ikan lele makan. Secepat itu ya, kecepatannya. Lihat juga airnya, dia berwarna masih jernih menurut saya ya, karena airnya belum begitu pekat. Nah guys, saya informasikan teman-teman, di dalam ember ini begitu banyak kehidupan, baik kepadatan ikan lele dan padat mikroorganisme yang merekayasa lingkungan buat ikan lele. Nah, mereka berdua saling menguntungkan ya. Mikroorganisme akan mengurai kotoran dari ikan yang setiap hari saya beri makan.
dan menjadikannya sampah organik di dasar kolam ember atau bak ember ini. Lalu si ikan lele juga memberikan keuntungan dari kotoran itu sebagai kembang biaknya dari si bakteri tadi, ya, atau fitoplankton atau plankton atau flok, ya, yang menjadi juga tambahan makanan buat si ikan lele, ya. Mereka saling menguntungkan kan. Nah guys, bayangkan saya memberikan makan setiap hari padat penduduk, padat bakteri dan ikan lele. Ini akan berakibat suhu meningkat, kesadaran air, dan pH berubah. Nah, kita lihat ya hari berikutnya busanya bertambah atau tidak. Nah guys, lihat busanya bertambah di hari berikutnya. Oke, kita kasih makan ya. Nah, kita kasih. Nah, lihat semangat ikan. Makannya masih semangat. Hampir sama ya seperti hari sebelumnya semangatnya. Ikan juga bobotnya udah mulai bertambah. Nah guys, ya, apakah kita harus menguras air ini kalau melihat perilaku ikan yang bersemangat? Nah, sayang ya kalau teman-teman lihat busa langsung khawatir, aku rasa tambahin biar busanya hilang, ya gitu ya. Guys, saya informasiin teman-teman, kita bicara soal habitat ya, yang sudah oke buat ikan ya. Kalau habitatnya sudah oke, sudah bagus, kenapa harus dikuras dan diberi tambah air lagi? Berarti teman-teman mengulang lagi habitatnya. Nah, kita lihat aja perilakunya, dia masih semangat, jangan dikuras dulu ya. Oke, kita lihat di hari berikutnya bagaimana busanya, akankah dia bertambah? Nah, oke, kita lihat ya. Oke guys, hari berikutnya di pagi hari saya mau memberi makan. Sudah terlihat ya busanya mengelilingi seluruh permukaan ember. Yang terlihat hanya aeratornya aja. Guys, untuk sistem bioflok aerator ini sangat penting ya. Apalagi kita penduduknya padat ya, perlu DO yang sangat tinggi. Nah, ini untuk ikan dan keberlangsungan bakterinya. Nah, penting ya aerator ya, karena berhubungan dengan sistemnya. Nah guys, kita akan memberi dia makan. Ya, kita akan lihat ya semangat ikan. Wah, ikannya masih semangat guys. Gimana nih? Akankah kita harus menguras airnya? Nah, kalau saya enggak ya, karena saya lihat di sini ikan masih semangat, artinya suhu masih oke, pH masih oke. Jangan lakukan pengurasan karena kita akan merubah habitat. Nah, guys, saya akan menjelaskan secara sederhana buat teman-teman semua. Oke? Jadi gini guys, kepadatan ikan lele di dalam ember ya, peningkatan suhu sudah pasti mempengaruhi ekosistem di dalamnya ya. Kalau teman juga ada di dalam mikrolet tadi atau di dalam ruangan yang padat kan berasa ya, jadi nggak enak badan ya kan, seperti itu. Logikanya kayak gitu aja. Nah, mereka yang hidup pasti mengeluarkan yang namanya karbon dioksida seperti kita ya, mengeluarkan CO2 ya, lalu mengubah menjadi yang namanya bikarbonat si ikan lele tadi. Jadi dari karbon dioksida berubah menjadi bikarbonat. Bikarbonat itu kayak garam lah ya, kayak garam lah, jadi berubah jadi asin lah. Nah, itu dia yang membuat menjadi busa. Nah, akhirnya merugikan bakteri di dalamnya, lele di dalamnya ya. Bakterinya jadi mati. Jadi busa itu adalah bakteri atau fitoplankton atau alga atau plankton yang akhirnya mati karena perubahan tadi. Apalagi penduduk padat dan suhunya naik. Nah, jadi paham ya. Nah, busa itu terjadi karena CO2 berubah menjadi bikarbonat, senyawa bikarbonat atau CO3. Nah, itu dia. Jadi, apakah berbahaya? Yes. Ya, kalau teman-teman nggak aware dengan situasinya, itu akan berbahaya. Misalnya DO-nya oksigennya masih padat, ikan juga belum naik ke atas dan makannya masih oke, ya, gak usah diapa-apain. Menurut saya ya, itu saya bermain resiko iya, tapi saya nggak apa-apain karena mereka masih ada di bawah, ya, artinya masih aman, ya. Nah, teman-teman udah tahu ya, busa itu akibat dari perubahan dari CO2 menjadi bikarbonat, senyawa bikarbonat ya. Nah,
Merugikan? Yes, merugikan. Apa yang terjadi dengan ikan kalau itu terus menerus? Ya, hilang kesadaran, mabok, mati. Itu udah terjadi di laut ya. Karena waktu itu ada kasus di luar negeri, ikan banyak mati ya karena karbon dioksida di dalam air terlalu tinggi ya. Ya akhirnya banyak yang mati, hilang kesadaran ikannya dan mati. Nah, bagaimana cara mengatasinya, guys? Simple banget ngatasinnya. Yang pasti ada organik, sampah organik di dasar ember kita yang harus kita buang. Nah, itu dia. Jadi teman-teman buang 20-30%-nya ya. Karena saya sengaja ya, saya selalu setiap minggu kalau udah 3 hari 4 hari berbusa, saya biarkan aja sampai seminggu. Seminggu batasan saya harus kuras. Ya, saya harus kuras karena kita bioflok bukan ras ya. Seminggu ya ras juga harus dibuang juga karena mereka tersistem. Kalau kita kan ya kita kuras dari embernya. Ya. Kita buang ya 20 atau 30%. Nah, setelah dibuang, teman-teman masukin lagi probiotik ke dalamnya ya, agar terjadi penguraian yang baik dan seimbang. Jadi apakah berbusa itu airnya nggak baik? Ya, saya bilang iya. Tapi bukan berarti kita khawatir ya. Karena kita mainnya memang beresiko. Tebar padat dengan ember 80 liter 100 ekor. Ada juga teman saya dia ngelakuin lebih dari itu 200 ekor. Nah, tebar padat banget ya. Beresiko yes. Tapi kalau bisa ngatasin, bisa nanganinya dan tahu ya insya Allah nggak apa-apa. Nah, itu dia. Semoga dapat pemahamannya, semoga kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada hal yang saya kurang, mohon di teman-teman kasih komentar, Mas Afan. Ini juga terjadi karena ini nih, bukan karena itu aja. Ini juga termasuk. Nah itu, mohon sama-sama kita belajar dan sama-sama kita saling sharing. Oke? Ketemu lagi dengan saya Arfan Samar di konten saya berikutnya. Lebih dalam lagi supaya teman-teman tahu nih. Logika dan pemahamannya seperti apa. Nggak cuma kita ngasih aja, ikutin step by step, tapi kita nggak tahu logikanya gimana ya. Harus dipraktekin, harus sama-sama kita bisa belajar di sini dan depan kita nggak khawatir. Oke, ketemu lagi dengan saya Arfan Samad. Sehat selalu. Jangan lupa untuk subscribe dan share.